Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Digital Insight Lab ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nadlia Ariati MBA selaku dosen pengampu yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan sehingga kami dapat menyelesaikan hasil proyek Digital Business Analysis. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aufa Punah, Rizky Putra Ramadan, Muhammad Sudais, dan Muhammad Farian Gunadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis analisis. Bisnis analisis ini dilakukan untuk memahami performa penjualan, perilaku pelanggan, serta efektivitas distribusi produk melalui visualisasi data. Umumnya, bisnis analisis menggunakan dashboard dan chart yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam yang pertama melihat tren penjualan, mengidentifikasi produk unggulan, mengevaluasi performa karyawan, serta menentukan strategi pemasaran dan distribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dashboard yang pertama. Dashboard pertama menjelaskan tentang total penjualan per bulan. Grafik ini menunjukkan total penjualan setiap bulan selama 1 tahun, yang mana bertujuan untuk melihat perkembangan penjualan dari waktu ke waktu. Adapun tujuan dari dashboard di samping saya, yang pertama melihat tren penjualan setiap bulan. Yang kedua mengetahui bulan dengan penjualan tertinggi dan terendah. Yang ketiga, membantu evaluasi performa bisnis setiap periode. Pada awal tahun, penjualan masih berada di angka yang stabil. Lalu, pada bulan Mei hingga September, penjualan mengalami peningkatan yang cukup besar. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan September dengan total sekitar 169.000. Setelah bulan September, penjualan mengalami penurunan drastis, terutama di bulan November. Di bulan Desember, penjualan mulai mengalami sedikit kenaikan kembali. Hal yang kita dapat lihat atau insight yang dapat kita pahami dari chart di samping adalah bulan September menjadi bulan dengan penjualan tertinggi. Kemudian bulan November menjadi bulan dengan penjualan terendah. Terlihat adanya tren kenaikan penjualan di pertengahan tahun. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yakni grafik ini membantu perusahaan memahami pola penjualan setiap bulan sehingga dapat digunakan untuk menentukan strategi promosi dan meningkatkan penjualan di periode tertentu. Selanjutnya kita akan lanjut chart yang kedua. Chart kedua menunjukkan penjualan berdasarkan kategori produk. Grafik ini menunjukkan total penjualan berdasarkan kategori produk. Adapun tujuan grafik ini yaitu mengetahui produk yang paling banyak memberikan kontribusi penjualan. Adapun tujuannya, yang pertama mengetahui kategori produk paling laku. Yang kedua melihat kontribusi setiap kategori terhadap penjualan terhadap total penjualan. Yang ketiga membantu strategi pemasaran dan pengembangan produk. Untuk penjelasannya, pada kategori beverage memiliki total penjualan terbesar. Lalu kategori dairy, produk, dan confection juga memiliki kontribusi penjualan yang tinggi. Sementara kategori seperti produk dan grass atau keras memiliki penjualan yang lebih rendah. Semakin besar ukuran kotak pada grafik, semakin besar nilai penjualannya. Lalu untuk insight yang bisa kita lihat, yang pertama, produk minuman menjadi kategori paling diminati oleh customer. Yang kedua, beberapa kategori produk masih perlu ditingkatkan promosi penjualannya. Data ini membantu perusahaan menentukan fokus utama produk. Kesimpulan, grafik ini menunjukkan bahwa kategori minuman memberikan kontribusi besar terhadap total penjualan perusahaan, sehingga kategori tersebut dapat menjadi fokus utama dalam strategi bisnis dan pemasaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan slide chart top penjualan produk tertinggi, yang dimana tujuan dari chart ini adalah untuk mengetahui produk yang paling menghasilkan dari penjualan perusahaan. Yang dimana insight pada slide ini yaitu menentukan produk unggulan perusahaan, kemudian membantu strategi stok barang,
dan selanjutnya menjadi dasar dari pengambilan keputusan atas strategi marketing yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang dimana dapat kita lihat pada chart di samping kiri slide ini, bahwasanya top penjualan produk tertinggi itu jatuh kepada produk dengan nama Chatham The Blade dan diikuti oleh The Ringers Rostenburg, yang dimana total penjualan dari kedua merek tersebut ini tembus di angka 141.000 penjualan produk dan juga 80.000 penjualan produk. Kemudian kita masuk pada chart kedua, yang dimana ini adalah quantity sold by country, yang dimana tujuan dari chart ini adalah untuk melihat negara mana saja dengan jumlah pembelian produk atau barang terbanyak. Yang dimana insight dari chart ini adalah untuk mengetahui negara dengan demand tertinggi apa saja, kemudian melihat pos distribusi pembelian global, dan seterusnya membantu analisis pasar internasional. Yang dimana dapat teman-teman lihat pada chart di samping kiri, bahwasannya quantity short by country itu yang paling banyak itu berasal dari Amerika Serikat, Germany, dan juga Austria, yang dimana rata-rata penjualan ataupun pembelian produk mereka itu di angka 10.000 penjualan gitu. Dan baik, terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman saya. Selanjutnya kita akan beralih ke net sales by shipper. Pada diagram lingkaran ini menunjukkan presentase kontribusi penjualan berdasarkan perusahaan pengiriman. Setiap warna pada diagram menunjukkan shipper yang berbeda. Bagian terbesar pada diagram berarti shipper tersebut memiliki kontribusi pengiriman paling tinggi. Perusahaan dapat melihat partner logistik mana yang paling efektif dan sering digunakan. Data ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terkait distribusi dan kerjasama dengan perusahaan pengiriman, agar proses pengiriman menjadi lebih optimal. Selanjutnya ada penjualan berdasarkan negara customer. Grafik ini menunjukkan jumlah penjualan dari setiap negara customer. Terlihat bahwa beberapa negara memiliki kontribusi penjualan yang jauh lebih besar dibandingkan negara lainnya. Negara dengan batang grafik paling tinggi berarti memiliki total penjualan terbesar. Semakin tinggi nilai penjualan, semakin besar kontribusi negara tersebut terhadap perusahaan. Dari data ini, perusahaan dapat fokus pada negara dengan permintaan tinggi untuk meningkatkan penjualan. Grafik ini membantu perusahaan memahami negara mana yang menjadi pasar utama, sehingga strategi bisnis dan pemasaran dapat dilakukan dengan lebih tepat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman saya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kuantiti penjualan berdasarkan kategori produk. Tujuannya melihat kategori produk dengan jumlah pembelian terbanyak. Insight-nya mengetahui kategori dengan kuantiti tertinggi, mengidentifikasi produk yang sering dibeli, serta melihat hubungan kuantiti dengan popularitas kategori. Grafik menunjukkan jumlah penjualan berdasarkan kategori produk. Kategori beverages memiliki jumlah penjualan tertinggi, sekitar 9,5 ribu, diikuti oleh dairy product sekitar 9,1 ribu. Sementara itu, kategori produk memiliki jumlah penjualan terendah, yaitu sekitar 3.000. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa produk minuman dan produk susu merupakan kategori yang paling banyak dibeli oleh pelanggan. Informasi ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan prioritas stok, strategi pemasaran, serta pengelolaan persediaan untuk meningkatkan penjualan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kinerja employee berdasarkan penjualan. Tujuannya menilai performa sales atau pegawai. Insight mengetahui employee dengan performa terbaik, membantu evaluasi tim sales, serta menjadi dasar pemberian reward dan target kerja. Grafik menunjukkan kinerja karyawan berdasarkan total penjualan yang berhasil dicapai. Margaret Peacock memiliki performa penjualan tertinggi dengan total sekitar 233.000, diikuti oleh Janet Levering sekitar 203.000 dan Nancy Dow Value sekitar 152.000. Sementara itu, Stephen Buchanan mencatat penjualan terendah dengan total sekitar 69.000,
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang cukup signifikan antar karyawan. Informasi ini dapat digunakan perusahaan untuk mengevaluasi performa timsel, menentukan pemberian penghargaan atau reward, serta menyusun strategi pelatihan dan target kerja guna meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah visualisasi data membantu perusahaan memahami yang pertama tren penjualan, yang kedua produk paling diminati, yang ketiga performa karyawan, yang keempat efektivitas distribusi, yang kelima potensi pasar global. Dashboard Business Analysis dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif dan strategis. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata dalam video kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.